Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjawab tentang pertanyaan, apakah ada bahayanya jika membuka ilmu kebatinan secara gamblang? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang saya kumpulkan, dan menurut saya ini sangat penting. Dan tentunya tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti dan tidak gagal paham, karena bisa menjadi fitnah kalau Anda gagal pemahamannya ya. Nah, menyangkut pertanyaan tentang bahaya membuka ilmu kebatinan terlalu gamblang, saya akan jelaskan secara perlahan ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab. Nah, semua orang di dunia ini ya, yang tinggal di dunia ini memiliki kecerdasan ataukah IQ yang berbeda-beda ya, itu hal kemutlakan. Nah, untuk orang yang kemampuannya memahami ilmu-ilmu kebatinan ini, menurut saya tidak terlalu banyak dari mayoritas yang ada di Indonesia khususnya dan umumnya di seluruh dunia. Sehingga perlu untuk menjelaskan hal-hal itu dari terdasar secara perlahan. Kita lihat ataukah riset perubahan orang-orang yang menonton, dan kalau saatnya dibuka secara perlahan, maka dibuka secara perlahan ya. Nah, kalau membuka itu langsung gamblang ya, misalnya menjelaskan tentang ilmu tasawuf ataukah sufi ataukah kebatinan itu langsung to the point kepada titik puncak, dan Anda buka di publik, maka pendapatnya akan berbeda-beda ya. Kalau dia kecerdasannya mampu memahami hakikat yang Anda jelaskan, maka dia akan mendapatkan ilmu yang luar biasa, dan dia bersyukur menonton channel YouTube Anda ataukah Facebook Anda dan sebagainya. Nah, kalau SDM-nya tidak mampu menjangkau itu, maka itu bisa menjadi fitnah karena kegagalpahaman dan tidak mengerti akan ilmu yang disampaikan ya. Dan yang ketiga, kalau dia seorang murid yang memiliki guru atau mursyid atau kiai, nah itu kalau dia konsultasikan, maka nanti sang kiai ini akan memberikan penjelasan secara perlahan supaya anak muridnya ini tidak mengkaji yang terlalu tinggi sesuai batasan ilmunya ya. Karena kalau ibaratnya bersekolah ya, SD ya pelajarannya SD seperti 1+1, cara membaca dan sebagainya. Kalau SMP ya SMP ya, SMA, SMA dan selanjutnya ya sampai dia menjadi profesor. Nah, kalau ilmu anak SD Anda kasih dia ilmu SMP, maka akan bingung dan linglung ya, malah nanti tersiksa anak SD ini. Kalau anak SMP Anda kasih mata kuliah, maka dia pun akan linglung sehingga menyiksa dirinya dan menjadi gagal paham, bahkan ngeheng ya. Kalau bahasa laptopnya itu ngeheng.
orang yang biasa belajar ilmu spiritual itu ataukah ilmu sufi, tasawuf, kebatinan dan sebagainya, dia berada di level SMP, Anda kasih pelajaran mata kuliah, maka itu akan membingungkan dia, membuat bisa gagal paham, bahkan bisa menjadi gila ya. Karena peperangan antara dua ilmu yang berbeda, antara ilmu SMP dengan mata kuliah, sehingga ibaratnya tampungan gelas yang kecil dengan dipaksa memasukkan seember air maka akan meluber sana sini ya. Jadi kalau ada orang yang bahkan menjadi gila yang pernah saya jelaskan, itu karena peperangan antara ilmu SMP dengan mata kuliah ini ya. Dia terus berkecamuk, kok bisa seperti ini ya, saya pelajari seperti ini, terus tuh berperang, sehingga kemampuan orang dalam memikirkan sebuah ilmu itu berbeda-beda. Ketika dia tidak mampu, maka dia akan terlihat seperti orang yang berpikiran kosong, karena otak ini tidak mampu untuk pelajaran SMP dengan mata kuliah yang ditabrakkan ataukah berperang. Sehingga teman-teman yang membahas ilmu tasawuf ataukah sufi ataukah kebatinan itu bagusnya dari terdasar sampai titik pemahaman selanjutnya ya, supaya tidak gagal paham, dan kita ingatkan untuk menonton video-video dasar sebelumnya ya. Nah, secara spiritual itu pun ada risikonya, membuka ilmu yang tersembunyi atau sir, rahasia ya, ataukah tabir, maka itu bisa kembali kepada orang yang menyampaikan. Jadi itu bisa efeknya mata kita buta, ataukah kita tidak bisa berbicara, ataukah kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bisa juga berarti menzolimi ya. Karena ketika orang SMP Anda kasih ilmu mata kuliah, maka itu akan menzolimi orang itu. Sehingga banyak ahli-ahli ilmu tasawuf, sufi, kebatinan itu yang saya riset dan saya lihat, ilmu yang dia keluarkan terlalu tinggi itu kembali menjadi musibah kepada dirinya ya. Itu resikonya. Sehingga di publikasi di internet ini kita harus perlu bertahap memberikan keilmuan itu ya. Dan menurut saya kalau bertahap, maka dia pun akan mengerti secara perlahan, karena dia mengerti jalur ataukah alur dari dasar sampai dia di mata kuliah tersebut. Khususnya di ilmu kebatinan ini, ataukah tasawuf, ataukah sufi, ataukah hikmah, apapun sebutan Anda, nah itulah yang harus membutuhkan mursyid ya. Karena yang saya bilang tadi, banyaknya manusia ini berbeda-beda IQ ataukah kecerdasan, sehingga yang memiliki IQ lumayan tinggi ataukah kecerdasannya tinggi, menurut saya dia mampu untuk memikirkan hal itu ya. Apalagi dia memang basicnya sudah kuliah, pernah belajar ilmu filsafat, maka akan cepat masuk ilmuwan tersebut. Ataukah orang-orang yang mengalami perihnya hidup, perjuangan hidup yang luar biasa, pahit manis dan sebagainya, karena pengalaman rasa yang dialami lengkap, biasanya lebih cepat menerima ilmu-ilmu kebatinan seperti itu ya. Resikonya bisa disebut lumayan besar ya. Sehingga saya pribadi mulai dari dasar-dasar semua saya buka sampai bertahap, sehingga sering saya ingatkan untuk menonton video-video sebelumnya ya. Dan buat para penonton ilmu-ilmu kebatinan, karena sekarang ini tahun 2021 saya lihat ilmu kebatinan yang tersembunyi ini banyak muncul ya. Dari Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dari Lombok, dari Sulawesi, dari hampir semua provinsi, ilmu ini muncul melalui media-media sosial. Sehingga buat Anda penonton supaya cerdas dan mendapatkan ilmu-ilmu ini merasuk ke dalam diri Anda menjadi ilmu yang luar biasa, Anda yang tidak paham harus segera konsultasikan kepada kiai ataukah ustadz Anda yang menurut Anda percayai dan pahami. Nanti di situ akan membuat pikiran Anda yang bertabrakan. Misalnya Anda di level SMA ketemu dengan mata kuliah, itu nanti dibimbing oleh guru Anda tahapan-tahapan sehingga Anda mengerti ilmu mata kuliah tersebut ya. Jadi bisa menjadi gila ya kalau tidak punya pembimbing. Menurut saya teman-teman yang membahas ilmu kebatinan ataukah ilmu sufi tasawuf itu harus sering-sering bilang di video, tonton video ini sampai selesai supaya mengerti, tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah.
dan selalu diingatkan untuk berkonsultasi kepada guru-gurunya. Karena sebenarnya ilmu sufi tasawuf ataukah ilmu hikmah ini adalah ilmu filsafat kejadian-kejadian tertentu ya, ataukah ilmu pengkajian asal muasal ya. Misalnya contoh berfilsafat dalam Islam, siapa yang memberi nama Allah pertama kali ya, itu kan berfilsafat. Nah, apa agama nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad hadir membawa Islam? Nah, itu berfilsafat juga. Nah, kalau kita dilahirkan muslim dan menurut muslim kita yang selamat ya. Nah, bagaimana nasib orang yang lahir di agama lain yang dia tidak pernah bisa memilih? Nah, itu berfilsafat. Dan ilmu-ilmu seperti ini, ilmu sufi, kebatinan ataukah filsafat Islam perlu pengkajian khusus dan duduk khusus untuk memahamkan teman-teman yang menonton ya. Apalagi sifatnya publik, sehingga biasanya penikmat video-video ilmu kebatinan, tasawuf ini adalah orang-orang yang berumur lumayan ya, biasanya mungkin ada anak muda ataukah anak kuliahan tapi yang sudah mulai memahami filsafat-filsafat tersebut. Misalnya seperti yang saya bilang dalam video saya, kalau Anda mau rasakan jin ya, nah dia sebenarnya di setiap manusia ada ya. Karena faktanya ya, kalau orang mencuri ataukah berbuat baik, tidak ada malaikat yang bersayap-sayap itu berbisik dari sebelah kanan kayak di film-film ya, ataukah iblis bertanduk bergigi merah dengan darah-darah berbisik dari sebelah kiri. Sebenarnya dia berbisik di otak kita ya. Dan kalau bahasa tasawufnya, sufinya di dalam dada kita ya. Makanya saya berikan contoh atau sampel realnya. Anda tanya mantan penjahat semua di muka bumi ini, apakah ketika dia berbuat jahat itu ada bentuk makhluk yang berbisik dari kanan atau kiri? Enggak ada ya. Yang adanya di kepala pikiran kita ini ataukah di dada. Nah, ini sebenarnya pengkajian tasawuf sufi yang orang diajarkan di ilmu-ilmu dasarnya bahwa jin itu seperti di film-film bertanduk, matanya merah ya dan seram. Nah, itu hal-hal yang dimasukkan dari alam bawah sadar, dari ustadz-ustadz di sekitar kita ataukah di film-film ya, sehingga yang dia bayangkan itu makhluk luar ya. Nah, ketika kita membahas tentang filsafat Islam ataukah sufi ini, sebenarnya kalau dilihat, dicari dan dikaji, mereka itu berbisik di dada kita kalau bahasa Islam ya, atau tasawuf. Kalau secara ilmiah di otak kita dia berbisik ya. Dan pernah saya jelaskan banyak jenis makhluk di dalam diri kita yang kita harus kontrol sendiri, sehingga musuh kita adalah diri kita sendiri karena mereka berbisik di dalam kepala kita ya. Nah, jadi ini harus dijelaskan secara bertahap supaya tidak menjadi fitnah atau gagal paham ya. Karena buat orang-orang yang membuka ilmu kebatinan, ini saya riset juga ya, kalau Anda membuka terlalu tinggi ya, dengan SDM orang yang berbeda-beda, cara menangkapnya, cara memahaminya berbeda, dan tidak melalui dasar-dasar, maka itu bisa membuat Anda dijudge ataukah diserang ya, karena ketidakpemahaman mereka ya. Dan kita tidak boleh membuka ilmu itu di tempat-tempat yang menurut kita sudah kita riset itu pemahamannya rendah ya, pemahamannya kurang tinggi ya, sehingga itu bisa menzolimi mereka. Karena ilmu SD dikasih mata kuliah atau satu gelas air dituangkan satu ember air, maka itu akan luber dan mereka akan puyeng ya. Nah, seperti itu. Kecuali itu ada pembukaan-pembukaan tertentu dari yang nanya ya, baru Anda mulai bisa buka. Nah, mungkin seperti itu penjelasan pada kesempatan kali ini. Jadi buat teman-teman yang membuka ilmu-ilmu filsafat ya, Islam atau ilmu tasawuf, dan biasanya kan digabung dengan ilmiah, Anda bisa ingatkan dengan menonton video sampai selesai ya, supaya dia tidak gagal paham dan tidak hanya menonton thumbnailnya. Dan tentunya kalau dia tidak mengerti, suruh konsultasikan ke guru mereka ya, karena setiap orang memiliki kecerdasan berbeda-beda.
Nah seperti itu, dan perbedaan itulah yang menciptakan dunia ini berputar. Kalau semua jadi ustadz, siapa yang diceramahi? Kalau semua jadi tukang AC, siapa yang membuat AC? Membuat bangunan ataukah membuat akuarium? Dengan perbedaan itulah drama di dunia ini tercipta, ya. Termasuk IQ biasa dan IQ tinggi, itu pun salah satu perbedaan yang membuat bergerak, dan berbeda agama ini pun untuk drama di dunia ini. Nah, semoga teman-teman paham dan menjawab pertanyaan itu. Terima kasih, semoga berkah bermanfaat. Kalau bagus ambil ya, kalau jelek buang jauh-jauh. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa kalau belum subscribe ya, dukung terus channel ini untuk mengembangkan, dan klik lampu merah subscribe gratis. Dan Anda bisa kunjungi second channel saya, itu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Channel ketiga saya yaitu Maniak Akika, membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yang khusus membahas tentang batu bacaan, batu keindahan dengan ring-ring perak dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.